Halo semuanya, kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang konsep intelijensi menurut Donald Oldingham. Jangan lupa diperhatikan ya teman-teman. Satu, dua, tiga. Halo semuanya, nama saya Aurelia dan pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan tentang Donald Oldingham. Jadi, siapa sih Donald Oldingham ini? Ia merupakan seorang psikolog dan ilmuwan yang dikenal dengan teorinya mengenai pembelajaran dan hubungan antara otak dan perilaku. Hebb lahir pada tanggal 22 Juli 1904 di Chester, Nova Scotia, Kanada. Meskipun ia dibesarkan dengan tradisi Pavlovian yang berfokus pada prinsip-prinsip belajar melalui asosiasi refleks, Hebb memiliki pandangan yang berbeda nih. Walaupun ia dibesarkan dalam ajaran Pavlov, Hebb mulai melihat keterbatasan dari teori Pavlovian. Ia mulai meragukan signifikansi dan kemampuan teori tersebut dalam menjelaskan kompleksitas pembelajaran dan perilaku manusia. Hal inilah yang mendorongnya untuk mengembangkan teorinya sendiri yang lebih komprehensif mengenai pembelajaran dan cara kerja otak. Mau tahu lebih lanjut tentang konsep inteligensinya Donald Oldingham? Yuk simak teman-temanku ya! Kalian tahu nggak sih konsep intelijensi menurut Donald Oldingham? Jadi, menurut Donald Oldingham, intelijensi dibagi menjadi dua, yaitu intelijensi tipe A dan intelijensi tipe B. Intelijensi tipe A merujuk pada kapasitas intelektual yang bersifat bawaan atau genetik. Hal ini berarti bahwa intelijensi tipe A dipengaruhi oleh faktor biologis seperti struktur otak dan fungsi otak. Contoh dari intelijensi tipe A seperti kemampuan alami dan bakat yang dimiliki oleh individu. Kemudian intelijensi tipe B merupakan intelijensi yang berkembang melalui pengalaman dan lingkungan. Hal ini berarti bahwa intelijensi ini dipengaruhi oleh pendidikan, budaya, serta interaksi sosial. Contoh dari intelijensi tipe B seperti kemampuan belajar dan mengembangkan diri individu. Selanjutnya, seperti apa sih konsep intelijensi ini jika diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Yuk simak video berikutnya. Nah, gimana nih? Mau tahu lebih jelas lagi? Yuk simak pengaplikasiannya. Yang pertama, dalam ranah pendidikan. Nah, ketika seseorang dengan potensi bawaan yang tinggi akan berkembang lebih baik ketika mendapatkan stimulasi dari lingkungan yang baik. Terlihat dalam video ini, ada seorang mahasiswa yang mendapatkan nilai 98, sementara teman-temannya memperoleh nilai 95 dan 93. Hasil yang didapatkannya ini belum cukup memuaskan. Dia sepakat untuk mengajak teman-temannya belajar bersama. Berkat lingkungan yang saling mendukung, dia dapat mengembangkan potensinya, sehingga menghasilkan hasil yang diharapkannya, yaitu nilai 100. Nah, kesimpulannya bahwa sebelumnya mahasiswa tersebut sudah memiliki potensi yang baik, namun ia berada di lingkungan yang mendukungnya untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya, sehingga menghasilkan hasil yang diharapkannya. Oke, yang kedua ada di ranah pekerjaan. Nah, ketika seseorang bekerja di lingkungan yang menantang, dirinya secara intelektual dapat meningkatkan intelijensinya seiring berjalannya waktu. Dalam video tersebut, terlihat seorang karyawan pada minggu pertama dipanggil atasan untuk menghadapnya. Lalu, karyawan tersebut diberikan pekerjaan yang belum terbiasa ia kerjakan. Namun, karyawan tersebut tetap mengerjakan meskipun ia masih beradaptasi dengan lingkungan pekerjaan barunya. Pada minggu kedua, ia kembali diberikan tugas baru, padahal pekerjaan hari pertama belum selesai, sehingga membuatnya merasa tertekan. Di minggu ketiga, ia diberikan pekerjaan dengan jumlah yang lebih banyak dibandingkan minggu sebelumnya, tetapi ia mulai terbiasa. Ia masih mendapatkan tugas baru. Namun, karena sudah terbiasa, ia dapat menyelesaikannya dengan lebih mudah dibandingkan minggu-minggu sebelumnya. Hal ini terjadi karena adanya neuroplastisitas pada otak. Nah, setelah kita menonton contoh pengaplikasian dari intelijensi dalam cuplikan video tadi, kita juga perlu tahu beberapa alat tes kecerdasan yang menggunakan konsep Hebb. Yang pertama, ada Wechsler Intelligence Scale.
WISC, dan WAIS. Yang dimana alat tes ini berfungsi untuk mengukur kecerdasan sebagai hasil interaksi antara faktor bawaan dan lingkungan. Selain itu, yang kedua ada Raven Progressive Matrix. Alat tes ini digunakan untuk menilai kemampuan berpikir abstrak dan pemecahan masalah yang berhubungan dengan intelijensi tipe B. Selanjutnya, ada info menarik nih. Yuk yang ingin tahu perkembangan terbaru dari teori Hub, kita simak penjelasan setelah ini ya. Nah, selanjutnya adalah perkembangan teori terbaru dari HEP. Yang pertama adalah neuroplastisitas. Penelitian ini mengatakan bahwa semakin banyak seseorang tersebut diberikan pembelajaran dan pengalaman, maka semakin berkembang pula otak seseorang tersebut. Yang kedua adalah prinsip HEP. Jadi HEP itu punya prinsip, yaitu neurons that fire together, wire together. Sebenarnya prinsip ini sama dengan yang pertama, artinya yaitu semakin neurons itu diaktifkan dengan pembelajaran dan pengalaman, makanya otak tersebut semakin berkembang. Sama. Dan prinsip ini dipakai di artificial intelligence dan learning machine, di mana AI tersebut atau learning machine tersebut akan semakin berkembang jika diberikan pola-pola yang teratur. Contohnya aja seperti YouTube. YouTube itu jika semakin sering kita tonton dengan konten-konten yang serupa, maka beranda yang ditampilkan adalah konten-konten yang serupa tersebut. Jadi dia akan semakin berkembang atau dia akan semakin tahu jika diberikan pola-pola yang teratur. Nah, selanjutnya adalah cognitive neuroscience. Jadi, teknologi sudah berkembang dan sudah menciptakan yang namanya fMRI, dan teknologi tersebut memungkinkan untuk mendeteksi pemetaan otak manusia dan bisa juga mendeteksi untuk intelijensi manusia. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat ya. Thank you for watching.